Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau kudus, Engkau kudus selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke tempat kudus-Mu di tempat ini dengan hati penuh ucapan syukur, Ya Tuhan. dengan hati yang tulus kepadamu ya Bapa. Kekudusan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebab namamu kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah sekali, yang sangat penting bagi seluruh umat Kristen. Karena 3 hari yang lalu kita sudah memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Begitu besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus memikul salib. Dia bawa salib itu ke bukit, di bukit Golgota di sana. Dia disalibkan. Pengorbanannya buat kita semua, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Peristiwa ini sangat penting sekali. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak percaya atau untuk orang-orang yang percaya? Yesus bangkit untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan sia-sia saja, enggak asal-asalan. Yesus itu mau-maunya disiksa, mau-maunya bawa salib, mau-maunya digantung gitu ya. Mana ada seperti itu pengorbanannya yang sampai hari ini kita rasakan. Kita dibebaskan dari dosa, diselamatkan. Dan hari ini juga sangat luar biasa. Kita diberkati karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus percaya semua itu. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu mempunyai dasar-dasar yang teguh. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya kita percaya akan kebangkitannya. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu peristiwa yang paling dan sangat penting di dalam kekristenan. Ini diperingati seluruh dunia, seluruh umat Kristen yang percaya. Kalau umat yang tidak bukan di luar Kristen, dia hanya mengucapkan selamat Paskah. Tapi kita yang percaya, kita harus benar-benar kuat, harus benar-benar percaya, jangan goyah. Mengapa peristiwa ini disebut penting? Peristiwa ini disebut penting karena Yesus disiksa, disalibkan, meninggal, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang paling penting bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah bukti dari keilahiannya, kealahannya sendiri, bukti. Ya, oke. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Sia-sia hidup kita kan? Sia-sia apa yang kita kerjakan? Kepercayaan kita sia-sia. Boleh tampilkan 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia. Firman Tuhan berkata, sia-sia pemberitaan firman. Siapapun yang melayani tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemberita Injil, menyatakan kebenaran Tuhan, baik itu di mimbar maupun di kulkul dalam penginjilan, sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Dan kita yang percaya juga sia-sia. Kenapa harus
Yesus bangkit, membuat iman kita harus bertumbuh. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, semuanya yang kita kerjakan itu sia-sia. Contohnya kita habis ngerjain makanan, misalkan nih, ini contoh tanya sebagai kehidupan sehari-hari. Habis masak nih seorang ibu habis masak, enak nih, senang, inginnya sih menyenangkan hati keluarganya. Pasti bilang, ih nggak enak makanannya, ih sedih nggak? Apa yang kita lakukan? Nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya, udah capek-capek masak, bangun pagi-pagi, mau nyiapin makanan untuk kerja, untuk sekolah, tapi ya nggak dianggap, sia-sia. Begitupun dengan Yesus, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, di bawah mimbar, dimanapun, sampai ke desa-desa, bahkan mau misi ke desa-desa, udah persiapan. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia. Tapi sungguh berbahagia sekali nih, kita orang-orang percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak tinggal di kuburan, tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jangan takut, ya jangan takut. Kristus sudah bangkit. Kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Silakan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati, percaya ya Yesus mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jangan takut. Ada saudara kita, saya juga punya suami, enggak takut karena dia ada orang percaya. Dan dikatakan di sini akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang telah meninggal. Karena mereka meninggal, kenapa dikumpulkan bersama-sama dengan Allah? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, peristiwa kebangkitan dicatat dalam Injil Perjanjian Baru di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari ini saya percaya kita pasti berbahagia ya. Tadi kan udah dikatakan 1 Korintus 15:14 bahwa kalau Yesus nggak bangkit sia-sia. Tapi hari ini Yesus bangkit. Apa dari arti kebangkitan sendiri? Mempunyai arti sendiri, yaitu kemenangan atas dosa dan maut. Yesus bangkit dan Yesus sudah menang. Untuk memperoleh kemenangan, tentu kita mengalami sesuatu pengorbanan dan perjuangan. Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Pelanggaran kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Kita tuh sungguh bersyukur sekali loh, ada yang nanggung kesalahan kita di kayu salib. Kalau enggak kita masih tetap aja berdosa, masih sampai sekarang berdosa. Tapi Yesus menanggung segala dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita. Kita sejelek-jeleknya, maaf, sebejat-bejatnya kita. Tapi kita datang kepada Yesus, kita minta ampun. Dia tanggung dosa-dosa kita. Bukannya ya dianggap sepele lah, udah dosa-dosa aja. Tapi enggak, Tuhan Yesus berani menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dengan kebangkitannya, orang percaya kita diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni. Kenapa disebut kemenangan? Yang tadi saya bilang, jika ada kemenangan pasti ada perjuangan dan pengorbanan. Salah satunya contoh Yesus berkorban, berjuang untuk dosa-dosa kita dan menang saat Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya ilustrasikan sebagai seorang suami. Suami setiap hari kan bekerja. Dia juga melakukan perjuangan dalam kehidupannya. Bangun pagi-pagi, dia mau berangkat ke kantor. Dia siapkan barang-barangnya buat berangkat ke kantor. Dan sebelum berangkat ke kantor, suami mengantarkan anaknya sekolah. Di perjalanan, wah lihat macet. Ya pasti kalau pagi-pagi ya, karena anak sekolah tuh pagi-pagi banget berangkatnya sekarang ini, menghindari macet. Berangkat ke ngantar anak sekolah dan sudah ke kantor. Ke kantor yang ngalamin macet. Tapi itu perjuangan, harus sampai ke kantor. Ya, perjuangan di tengah jalan ada macet, ada apa, segalanya harus dijalanin. Karena itu perjuangan seorang suami untuk menuju ke kantor. Setiap hari di kantor dia melakukan apa? Pekerjaan yang biasa. Dia juga membuat meeting-meeting,
mengerjakan segala pekerjaannya yang ada. Setelah selesai hari itu dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dengan kemacetan kembali. Jam 5 jamnya macet. Di Jakarta apalagi ya, rumah macet. Yang biasa nyetir pasti tahu jam pulang kerja jamnya macet nih. Mau nunggu apa gitu ya. Pasti macet, harus dijalanin juga. Harus dijalanin, nggak mungkin nggak dijalanin. Tetap karena mau sampai ke rumah. Sampai di rumah setiap hari, hari lepas hari, minggu demi minggu. Sampai jatuh akhir bulan. Nah, apa yang didapat oleh suami ketika akhir bulan? Tentunya gaji, benar ya, gaji. Yang habis kerja pasti akhir bulan dapat gaji. Kenapa gaji itu? Apa kita hanya duduk-duduk aja, main aja? Enggak. Tapi karena perjuangan kita di kantor bekerja dapat gaji. Begitupun dengan Tuhan Yesus ya tadi ya. Dia melakukan perjuangan dan pengorbanan bawa kayu salib dan menang ketika dibangkitkan. Bagaimana dengan seorang suami yang pulang bawa uang gaji? Gajinya kasih ke istrinya. Istrinya adalah pemenang. Nggak usah ngerjain apa-apa, nggak ikut-ikutan kerja di kantor, bikin proposal, bikin meeting, apa segala macam. Nggak ada tuh istrinya. Istrinya udah jadi pemenang, enak kan? Nah, enak kan? Coba istri-istri yang suaminya kerja, yang hanya di rumah masak itu, seneng kan pasti. Suaminya yang menang. Nah, Tuhan Yesus menang. Pemenangnya adalah kita semua nih, kita semua pemenang-pemenang. Karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita adalah pemenang-pemenangnya. Nggak pakai acara capek-capek, nggak pakai anak-anak Tuhan Yesus, kita adalah pemenang. Nggak pakai acara ikut-ikutan pikul salib, ikut-ikutan nggak pikul salib, bawa-bawa salib, dicambuk, dipukulin, bahkan ditusuk-tusuk, nggak ngasain kan? Tapi Yesus berani berkorban buat kita, dan Yesus menerima kemenangan itu saat dia bangkit. Dan kita pun begini, dan kita pun begitu. Kita semua adalah umat-umat pemenang. Percaya kita umat-umat pemenang? Kita katakan, saya umat pemenang. Mari berkata, saya umat pemenang. Amin. Kebangkitan Yesus dianggap sebagai kemenangan atas dosa dan kematian. Ini menandai pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dosa siapa? Dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah ampuni. Kedua, kebangkitan adalah artinya kehidupan kekal. Ada kehidupan pastinya ada kematian. Kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pengikutnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus. Pasti semua takut ya sama kematian ya. Takut nih mati, besok nih, misalkan kita tahu nih besok akan meninggal gitu ya. Takut ya pasti. Udah beres belum sih hubungan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus udah beres belum? Tapi Tuhan tidak bilang kalau udah selesai nih, kamu beres nggak beres, pokoknya selesai aja di sini. Bukan Tuhan, selesai aja sini. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, selesai udah. Selesai ya udah dikubur, beres, nggak ada urusan lagi, nggak ada urusan yang selanjutnya, nggak ada. Tapi Yesus berkata, kematian adalah bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Belajar dari sekarang, dari saat kita hidup di ini, belajar untuk mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh, membaca firman, memberitakan firman, bahkan melayani ataupun bersekutu ya. Jangan biarkan hubungan pribadi kita jauh sama Tuhan. Nanti pada saat kita ada yang dibilang seperti ini, jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru bersama Tuhan. Udah nih, kita udah punya dasar, udah punya
hubungan dengan Tuhan bagaimana? Pas kita sudah meninggal, terus hidup bersama dengan Tuhan, kita nggak akan ragu-ragu lagi. Udah punya bekal, istilahnya udah punya bekal. Bagaimana? Dia tinggal memuji Tuhan di sana di surga bersama-sama dengan malaikat-malaikat di surga. Jadi selama kita di dunia ini, yuk jangan biarkan kita kendor, iman kita kendor, jauh sama Tuhan. Mari kita adakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengenal Allah bukan saja jalan menuju kehidupan yang kekal, tapi pengenalan tersebut sendiri adalah hidup yang kekal. Jadi saudara, saya mau nih, kita menuju kehidupan kekal, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Allah. Yang ketiga, kebangkitan adalah dasar iman Kristen. Dasar iman Kristen adalah pokok. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar pilar utama iman Kristen, artinya pokok. Jangan sampai ada yang menggoyahkan, mempengaruhi kekristenan kita. Jangan sampai ada yang mempengaruhi kekristenan kita. Dasar. Kalau dasar kita udah kuat, kita tentunya tidak akan digoyahkan. Iman kita harus percaya kepada Tuhan benar-benar. Karena Yesus bangkit adalah dasar dari iman Kristen. Yang tadi adalah yang kemenangan, hidup yang kekal. Ketiga, dasar iman Kristen harus kita pegang sungguh-sungguh, harus kita punyai. Jadi saat kita mengalami sesuatu masalah, menjalankan suatu proyek, jangan sampai tergodakan, jangan sampai ikut-ikutan dunia lah seperti itu. Andainya nih contoh, dapat proyek, waktu ada proyek, apakah kita langsung nih kalau mau dimakap aja sebagai anak Tuhan nih, dinaikin aja deh berapa persen, nanti kita bagi-bagi aja. Sebagai orang Kristen, apakah kita mau seperti itu? Menjadi contoh, kita akan menjadi batu sandungan. Jadilah contoh yang baik. Waktu mengadakan ada proyek, jangan mau berkompromi dengan dosa. Itu namanya kompromi dengan dosa. Jangan kita buka celah. Karena kenapa kita buka celah? Dasar iman kita nggak kuat. Dasar iman kita nggak kuat, makanya berani buka celah. Coba kalau dasar iman kita kuat, kita nggak mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya dari itu, pertahankan, percaya kepada Tuhan. Jangan buka celah dan banyaklah berdoa, mengandalkan hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat, dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan biarkan dosa itu datang sama kita setiap kali. Apapun yang terjadi, saya percaya saudara-saudara mempunyai suatu kegiatan, mempunyai masalah juga. Tapi apakah masalah itu harus dibuang begitu aja atau didiamkan begitu saja? Jangan. Kemarin saya kemarin mengalami ya emosi nih, marah. Bisa jadi batu sandungan sebenarnya kalau saya lakukan atau diam atau simpen nih. Kemarin saya ada doa di MDPJ di SICC. Saat saya pulang bubar, SICC kan tahu sendiri macet ya, macet gitu. Saya diantar aja sama supir dan akan dijemput. Tapi hari itu kemarin anak saya datang, dia nggak bilang-bilang datang jemput saya. Saya tungguin supir saya masih jauh, macet. Nah anak saya udah sampai di SICC, tapi bukan di SICC-nya, di Belanova. Saya bilang di mana? Dekat parkiran SICC. Ya dekat parkiran SICC kan saya jalan aja deket, ya udah panas terik banget itu ya, panas. Saya jalan ke sana. Terus saya sampai pegang handphone sampai jalan. Mungkin ada orang yang liatin kali saya nih, ngapain nih si ibu nih jalan di panas-panas matahari. Kanan kiri saya mobil, aduh bener. Itu bener-bener malu dah saya dah, bener-bener malu. Itu saya bener-bener malu. Kanan kiri saya itu kan pasti orang-orang dari gereja, dari SICC pada bawa mobil. Saya bawa handphone. Di mana kamu? Ini posisi di mana? Nih saya di sini, saya di sini. Itu mah dekat ada tulisan parkiran SICC. Saya lihat loh kalau parkiran SICC kan dekat di sini, dia bilang gitu. Udah nyampe, tapi kamu di mana? Bukan maju lagi, saudara. Aduh, panas. Pak Marco ngerasain itu panas tuh. Bagaimana ngerasain panas? Udah panas banget dia, udah panas. Terus sampai di mana sih? Di restoran ini, restoran A. Saya tanya sama satpam, Pak, tahu nggak restoran A? Nggak tahu Bu, nggak tahu. Orang situ aja nggak tahu nama restoran itu di mana gitu.
Akhirnya ada polisi, saya tanya, Pak kalau restoran ini di mana Pak ya? Oh di situ Bu, di ujung Bu. Aduh, saya udah di tengah-tengah nih, udah keluar dari parkir di tengah-tengah. Masih jalan lagi ke Belanova, jauh gak tuh? Luar biasa ya. Tapi saya jalan, udah mau dikatakan supir saya kan jauh, belum nyampe karena macet gitu. Akhirnya saya jalan nemuin anak saya di situ. Ketemulah sama anak saya di situ. Marah saya bener loh, marah. Pasti saudara pernah marah. Coba kalau ngerasain seperti itu. Marah apa? Langsung makan. Marah kan? Marah saya di situ, bener-bener marah. Aduh gimana sih? Oh udah pokoknya udah kesel dah. Saya udah marah, terus saya diem, nggak mau banyak ngomong. Tawarin makan, saya nggak mau. Nggak makan, nggak udah deh. Udah kesel. Cuma saya diam, Tuhan malu amat ya saya. Cuman ngegerutu dalam hati nih. Itu banyak hamba-hamba Tuhan. Tadi ngeliatin saya nggak ya jalan sendiri sambil bawa handphone. Malu loh, bener loh. Udah singkat cerita, supir saya datang. Saya pulang dengan supir saya ke Jakarta. Nah, saya tetap diam aja. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau simpen emosi saya lama-lama. Saya nggak mau amarah saya ini tetap berlanjut gini. Saya mau diem, mau tenang Tuhan. Saya mau ampuni saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Pokoknya atas kesalahan saya. Terlepas dari saya dikerjain nggak dikerjain ya. Pokoknya saya minta ampun sama Tuhan. Saya salah. Hanya miskomunikasi aja sebenarnya itu sih ya. Saya minta ampun sama Tuhan. Terus sampai di jalan tol udah mulai deket, udah lewat ya mungkin dapat Cimanggis gitu ya. Udah mulai tenang saya. Udah saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan berikan kesabaran, ketenangan buat saya. Karena saya kan harus melayani, harus juga nanti ada kemarin semalam harus ada mengunjungi ke rumah duka, banyak kegiatan gitu. Jangan saya jadi batu sandungan, nggak mau saya seperti itu. Saya mau jalan Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau ada hal yang tidak baik, singkirkan. Pokoknya saya jalan seperti itu, saya berdoa seperti itu terus, sendirian. Ibu mau ditemenin enggak? Enggak, saya sendiri aja. Lebih senang sendiri saya, jadi lebih tenang gitu. Saya berdoa aja udah lebih khusyuk lah istilahnya seperti itu. Dan tahu nggak? Waktu saya bilang Tuhan udah selesai ya, saya udah nggak mau marah. Amarahnya udah selesai. Saya tahu Tuhan basuh saya dengan darah Yesus yang kudus. Tiba-tiba nih, lihat kayak RS. Aduh, yang tadinya panas terik begitu ya. Aduh, panas yang nggak tahan sampai keluar air. Aduh, keringat udah nggak tahu kayak apa. Terus itu dibasuh saya, disiram dengan air. Aduh puji Tuhan, senang banget. Sukacita saya melimpah, sukacita saya kembali, saya mengampuni. Tuh, kejadi tuh, keluar tuh, mengampuni. Yang tadi miskomunikasi juga Tuhan ampuni, berikan kami juga senantiasa damai sejahtera. Jangan biarkan amarah, emosi itu tetap nyimpen di kita. Kalau kita menyimpan amarah, emosi, kebencian, mau jalan aja nggak akan lurus ya. Kepikir terus, mau jalan ke sini kepikir bawaannya suram di mukanya. Kenapa nih mukanya suram? Ada masalah gitu kan. Biasanya kan orang, Bu kenapa siram mukanya Bu? Aduh nggak tahu deh, pusing deh lagi ada masalah nih gini. Nah itu tuh. Nah kalau sebagai anak Tuhan jangan kelihatan seperti itu, mukanya jangan kelihatan seperti itu ya. Kalau ada masalah yuk, boleh dong ada masalah, kita mau didoakan sama-sama. Nah silahkan. Ya kita juga siap nih mau mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya ya mungkin ganjelan apa. Jangan punya kebencian ya, ingat ya, jangan punya kebencian atau amarah emosi. Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Dia menebus dosa-dosa kita. Masa kita mau nyimpen dosa terus padahal Tuhan Yesus sudah rela-rela disalib. Udah rela berkorban, kita nggak ngikut-ngikutin, nggak bawa-bawa tuh, nggak bawa-bawa salibnya, enggak. Tapi kenapa kita mau tetap berdosa? Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sendiri harus menyadari Tuhan Yesus bangkit atas dia kemenangan dosa dan maut. Dia bangkit untuk menyiapkan kita hidup yang kekal. Dia bangkit sebagai dasar kita mempunyai iman yang kuat. Ingat ya saudara, hari ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Pegang prinsip ini, prinsip yang membuat kita kekuatan yang baru setiap saat. Dimanapun kita berada, ingat kita akan punya kehidupan yang kekal loh. Karena kita suatu hari juga kita akan meninggal. Enggak hidup di dunia ini saja, meninggal. Adakah iman kita sudah baik, sudah bertumbuh? Bisakah kita hidup ke dalam kekal? Hidup bersama-sama dengan Kristus?
kita sadari hari ini kebangkitan Yesus Kristus adalah momen yang paling penting bagi seluruh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Yuk, hari ini saya percaya kita semua mau diberkati, kita semua mau dilepaskan dari dosa dan kesalahan kita. Tinggalkan masalah kita yang lama, tinggalkan dosa-dosa kita yang lama. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa itu tetap pada diri kita. Jangan biarkan. Kita mau diperbaharui. Pada hari kebangkitan yang berbahagia ini, kita mau diperbaharui. Kita menjadi anak-anak yang Tuhan luar biasa. Mempersiapkan kedatangannya. Mempersiapkan kehidupan kita yang kekal selama-lamanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.